Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran matematika tentang dimensi 3. Kemarin kalian sudah belajar tentang bangun ruang. Yang kalian gambar yaitu kubus, balok, dan limas. Yang paling titik berat kemarin banyak yang salah itu di menggambar kubus. Ya, menggambar kubus dan balok. Di sini ketika kalian menggambar kubus terutama kalian harus menggambar kira-kira ruangnya itu luas, ruang dalamnya. Sehingga kemarin banyak yang dikomen sama ibu, kemiringan kiri, kanan, atas, bawah itu harus seimbang. Jadi ketika kalian menggambar kubus, tampak depan itu ukurannya harus sama. Di sini ibu pilih 3 cm, panjangnya lebarnya juga 3 cm. Nah, di sini kalian jangan ngikutin garis yang ada di buku. Sehingga kalau ngikutin garis yang ada di buku, akhirnya kubus kalian itu seperti balok. Gitu. Jadi tidak sama panjang lebarnya. Lalu, ketika sudah membuat tampak depan, coba kalian buat tampak belakang. Tampak belakang kalian geser sepertiga. Berarti kalau sepertiga itu 1 cm. Jadi dari kiri 1 cm, dari bawah juga 1 cm. Ini tampak belakang. Tinggal buat garis miringnya. Nah, sehingga kita lihat nih kubusnya itu ada dalamnya. Ada ruangnya lebih luas. Lamun ditinggali mah teu bantat gitu. Jadi bagus kelihatannya. Nah, itu sekilas tentang menggambar kubus. Lalu kita lanjutkan tentang kubus, ada tentang sisi, diagonal, dan lain. Kalian bisa baca di LKS. Lalu di sini mulai masuk khusus untuk kubus ya. Sekarang ibu bahas untuk kubus, belum ke balok dan limas. Jadi khusus untuk kubus, yang pertama kita akan mencari jarak antar titik atau titik ke titik. Ketika ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, nih biasanya ditulis seperti ini, A, B, C, D, E, F, G, H, dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, kalian buat ini kubus, ya, seperti yang tadi ibu praktek gambarkan. Memberi nama kubus ini harus teratur, nggak boleh sembarangan. Mau seenaknya, mau yang di sini, B mau di sini, nggak bisa. A, B, C, D berarti ini adalah bidang alas. Alas itu yang bawah. A, B, C, D. Ya, harus melingkar berlawanan arah dengan jarum jam. Lalu E, F, G, H adalah bidang atas, sama juga. E, F, G, H. Nah, seperti ini. Kita akan coba cari jarak titik A ke titik B, A ke F, B ke H, H ke Q, dan P ke Q. Di mana P-nya adalah ini. P-nya ibu ambil, maaf, ini ibu ganti P-nya yang ini. Lalu Q itu titik tengah diagonal sisi. Ini antara A ke C itu namanya diagonal sisi. Ya. Kita lihat. Sebelum kalian menghitung jarak titik ke titik, yang kalian butuhkan adalah rumus Pitagoras. Ini prasyaratnya adalah rumus Pitagoras. Kalian harus menguasai ini. Di sini ada segitiga, siku-siku di antara A dan B ini. Ini siku-sikunya di A dan B, dan ini disebutnya sisi miring. Sehingga ketika sisi miring kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau A kuadrat, salah satu sisinya, maka sisi miring dikurangi sisi yang satunya, atau C kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu juga yang B kuadrat, berarti sisi miring dikurangi A kuadrat. Karena kita mencarinya ini tidak dalam bentuk kuadrat, maka kuadrat ini kita rubah. Kita rubah menjadi akar, sehingga ini rumus untuk Pitagoras. Jadi contohnya nih, misalkan A-nya 2, B-nya 3. Tentukan nilai C, maka C itu adalah akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, jadi akar 13. Ini tidak bisa diakar, biarkan dalam bentuk akar 13.
Atau contoh yang lain, misalkan A-nya 3, C-nya 5, tentukan nilai B. Berarti ini bukan sisi miring ya, sisi yang satunya. Maka sisi miring dikurangi sisi yang satunya. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, jadi akar 25 dikurangi 9, akar 16, sehingga ini sama dengan 4, ini bisa diakar. Nah, itu materi prasyaratnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 1. Ya, yang pertanyaan tadi di atas. Di sini ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 6, berarti semua sisinya ini 6. Yang pertama adalah jarak A ke B. Jarak A ke B ini yang sudah, ini adalah 6. Karena ini adalah panjang rusuk atau panjang sisi, 6 cm. Lalu jarak A ke F yang nomor 2. Jarak A ke F, kalau kalian lihat A ke F ini adalah diagonal sisi. Kalau kalian lihat ini ngebentuk segitiga siku-siku. Dengan siku-sikunya ini di sini di B. Ya. Siku-sikunya di B ini 6. B ke F juga 6. Jadi ini sisi 6, ini juga sisi 6. 6 dengan pakai Pitagoras, maka kita lihat karena ini ditanya AF sisi miring, maka AB kuadrat tambah BF kuadrat, 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi akar 36 tambah 36 sehingga akar 72 atau 6 akar 2. Bu, ini dari mana 6 akar 2? Sekarang ini 36 tambah 36, 72 itu berarti adalah 36 kali 2. 36-nya ada 2, sedangkan akar 36 adalah 6. Sisanya akar 2. Atau kalian tidak usah mencari lagi Pitagoras ketika ditanya diagonal sisi. Sebab ada teorema bahwa diagonal sisi suatu kubus, yaitu ketika panjang rusuknya A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2. Ya, ini A-nya adalah rusuk berapapun dia, belakangnya tetap akar 2. Lalu kita lanjutkan jarak B ke H. B ke H. Ini B, ini H. Ya. Kita lihat dia akan ngebentuk segitiga. Kita pindahkan segitiganya ke sini. BHD dengan siku-siku ini di D. Siku-siku di D, kita lihat BD di sini DH dulu. DH adalah rusuk 6 cm. BD, kalau kalian lihat gambar di sini, BD itu adalah diagonal sisi. Sisi yang bawah. Diagonal sisi berarti 6 akar 2. Jadi ketika BH ini, maka akar 6 kuadrat yang ini, lalu yang ini 6 akar 2 dikuadratkan, 6 kuadrat 36, yang ini dikuadratkan itu 6 kuadrat 36, akar 2 dikuadratkan adalah 2. Sehingga 36 kali 2, 72, akar 98. 98 itu 36 kali 3. Akar 36 itu 6, sisanya akar 3. Atau BH itu adalah diagonal ruang dari kubus. Ini diagonal ruang, kalian lihat. Sisi miring yang ada di dalam ruangan. B ke H, F ke D ke F itu adalah diagonal ruang. Maka ada rumus atau teorema bahwa ketika ada dua diagonal ruang dari kubus dengan panjang rusuknya A, maka diagonal ruangnya adalah A akar 3. Jadi untuk selanjutnya, ketika ada diagonal ruang, ada diagonal sisi, kalian nggak usah cari lagi dengan Pitagoras. Cukup langsung saja diberi keterangan bahwa itu adalah diagonal sisi atau diagonal ruang. Lalu kita lanjutkan dengan nomor 4. Nomor 4, kubus yang masih tetap ABCDEFGH. Jarak yang ditanyakan adalah jarak H ke Q, dengan Q-nya adalah titik potong diagonal sisi. Kita lihat Q AC itu adalah diagonal sisi, BD juga diagonal sisi, maka Q titik potong diagonal sisi. Ditanyakan jarak H ke Q. Maka kalian lihat cari yang membentuk sudut siku-siku. Segitiga adalah H, D, Q.
Sehingga kita pindahkan ke sini. HD HD adalah 6 karena dia adalah rusuk kubus. Sedangkan deki ada setengah diagonal sisi. Diagonal sisinya diagonal sisi BD. Berarti ya, ini diagonal sisi BD. Karena rusuknya 6, maka diagonal sisinya adalah 6 akar 2. Sehingga deki adalah setengah kali 6 akar 2. Jadi ini 3 akar 2. Jarak H ke Q adalah DH atau HD kuadrat ditambah DQ kuadrat. Sehingga 6 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9 akar 2, 2. Sehingga 36 tambah 18. Jadi hakinya adalah akar 54. Kalian cari perkalian 54 yang salah satunya bisa diakar. Jadi kalian coba bagi dengan 2, kalian coba bagi dengan 4 bisa tidak, dengan 9, itu kan, dengan 25, mana yang bisa dibaginya? Ternyata ini 9 kali 6, akar 9 itu 3, sisanya akar 6. Sehingga jarak H ke Q itu adalah 3 akar 6. Lalu yang terakhir, nomor 5, jarak P ke Q, di mana P-nya adalah tengah-tengah dari F ke G di sini. Kalau kita tarik garis jarak P ke Q ini, sehingga PQ kalian harus mencari segitiga yang tegak lurus. Jadi dari P Ibu ambil tegak lurus ke sini, ketemu di BC ini tengah-tengah. Karena ini P-nya tengah-tengah FG, maka Ibu kasih nama R, ini tengah-tengah BC. Sehingga kita dapat PQR, itu segitiga siku-siku. Kita pindahkan ke sini, PQR, siku-siku di R. Sehingga PR-nya adalah panjang rusuk 6, QR-nya adalah setengah dari panjang rusuk, yaitu 3. Kita lihat coba, QR, ini QR. Jadi QR itu setengah dari ini, tengah-tengah ke sini. Oh maaf. Nah, karena ini tengah-tengah, maka dia setengah. Ini panjangnya sama dengan AB. Panjangnya sama dengan AB, sehingga di sini 3. Jadi PQ adalah akar PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Jadi PQ akar 6 kuadrat tambah 3 kuadrat, sehingga akar 45. Cari perkalian yang salah satunya bisa diakar, akar 9 kali 5. Sehingga ini 3 akar 5. Sekian saja dulu penjelasan dari Ibu untuk jarak antar titik pada kubus. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.